Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dari istirahat kami sepanjang malam, dan dalam situasi yang indah pada pagi hari ini, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan membekali kita lewat kebenaran firman-Nya untuk kita boleh tetap melaksanakan semua aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam nanti di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita buka acara Manarema ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, atas pertolonganmu. Pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu mari Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang hidup ini senantiasa menyertai, menolong, dan memberikan kekuatan bagi sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami pada pagi hari ini, dan kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu penebusku. Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Di sini kita tahu apa yang diungkapkan oleh Ayub. Penebusku itu hidup di tengah-tengah masalah penderitaan yang dihadapi oleh Ayub. Kita semua tahu kisah ini. Ayub adalah seorang yang kaya raya. Dia memiliki kehidupan yang begitu penuh dengan sukacita. Namun secara tiba-tiba Tuhan izinkan iblis untuk mencobai dia. Karena Tuhan tahu mutu dan kualitas Ayub yang memiliki iman yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Semua anak-anaknya mati. Semua hartanya habis. Kambing dombanya semua habis. Ya. Kemudian tidak selesai sampai di situ. Ayub menderita satu penyakit yang luar biasa. Dalam penderitaan ini, di dalam segala sesuatu yang dihadapi oleh Ayub ini, datang juga istrinya, ya, yang menjadi bagian dari hidupnya, mengatakan, sudah, yuk, sekarang hujatlah Tuhanmu dan matilah engkau. Namun satu kata pun tidak keluar dari mulut Ayub untuk menghujat Tuhan. Bahkan dia tetap tekun di dalam penderitaannya, karena dia tahu bahwa penebusku itu hidup. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci keberhasilan Ayub. Dan di dalam kisah ini selanjutnya, pada akhirnya ya, Ayub dipulihkan, bahkan diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita juga merasa dan memiliki bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu kita harapkan pertolongannya, Tuhan yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita? Adakah dia hidup di dalam kehidupan kita? Adakah kita
ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang siap untuk menolong dan menyertai kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang hari dari pagi hingga sampai malam, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Badai dan topan, masalah tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Namun Tuhan mengharapkan agar kita jangan sampai lemah. Ya, kita harus tetap ingat, penebusku itu hidup. Yesus yang hidup. Yesus harus hidup di dalam kehidupan kita. Kita harus buka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Jadikanlah firman Tuhan yang hidup ini bagian dari kehidupan kita, yang sanggup menolong, membela dan memberikan kekuatan bagi setiap aktivitas kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus? Di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kematian Yesus di atas kayu salib sudah memberikan penebusan bagi kehidupan kita, memberikan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Inilah Bapak Ibu Saudara kalian yang kita perlukan, hikmat dan pengertian. Kalau kita berbicara tentang hikmat dan pengertian, saya selalu ingat kepada Raja Salomo. Ketika Tuhan tanya, Salomo, apa yang kamu minta? Biasanya manusia selalu minta panjang umur, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tapi Salomo minta kepada Tuhan, minta hikmat untuk membedakan, memberikan satu pengertian yang baik dan yang salah. Tuhan katakan, ku izinkan permohonanmu karena permohonanmu itu adalah baik. Dan Tuhan tambahkan panjang umur dan kekayaan yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan selalu melihat dan meminta kepada kita, orang-orang percaya, kita datang kepada Dia dengan hati yang tulus. Kita percayakan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena Dia sudah menebus kita dan memberikan pengampunan dosa. Sejak manusia awal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua ada pewaris-pewaris dosa. Namun oleh darah Yesus kita sudah ditebus. Kita sudah diberikan satu pengharapan baru dalam hidup ini. Hingga kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Yang pada akhirnya kita akan memperoleh satu kehidupan yang kekal. Dipulihkan, diampuni oleh darah Yesus yang begitu luar biasa, yang sanggup menolong dan memberikan pengharapan bagi kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyinya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah
ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang-barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercelah. Di sini kita melihat apa yang ditulis oleh Petrus. Kamu harus tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu, dari cara hidupmu yang sia-sia. Tuhan selalu ingin membenarkan kehidupan kita. Tuhan selalu ingin menolong kita agar dalam kehidupan kita ini kita boleh benar-benar hidup seturut dengan kehendak Allah. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus. Kita ini ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus dapat hidup dengan karakter yang baru, cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dari segala sesuatu kehidupan yang tidak benar. Dan kita tahu bahwa darah penebusan Kristus adalah darah yang mahal, yang penuh dengan pengampunan dosa. Dan kita harus selalu tahu bahwa penebusku itu hidup. Dia yang luar biasa. Dia yang selalu menolong kita. Dan dia yang selalu menyertai sepanjang kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Baiklah, lewat renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus, darah yang mahal. Kita sudah diberikan pengampunan dosa, kita sudah diberikan kekayaan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Segala sesuatu sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan minta agar kita tetap hidup di dalam hikmat dan pengertian akan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau begitu kasih kepada kami. Kami tahu Tuhan Engkau begitu menyertai dan memperhatikan hidup kami. Untuk itu Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kami merasa dikuatkan, dipulihkan kembali. Kami boleh tahu Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menolong dan menyertai kami. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini di dalam hati dan pikiran kami, hingga kami boleh tetap berjalan, melaksanakan segala aktivitas kami di dalam pimpinan, pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.